Selama ini kami jauh untuk beribadah kepada-Mu. Selama ini kami hidup di dalam kemaksiatan dan kemunkaran di dalam dunia yang hitam, ya Allah. Jauh untuk melakukan ibadah kepada-Mu, jauh untuk melakukan tuntunan sunnah Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami jauh untuk berkumpul bersama orang-orang yang soleh, ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, dari sisa umur yang kami miliki hari ini, ya Allah, bimbinglah kami agar bertakwa, beriman kepada-Mu. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami, ya Allah. Jadikan lisan kami lisan yang selalu basah untuk berzikir kepada-Mu. Jadikan mata kami mata yang selalu rindu untuk melihat akan kebenaran. Jadikan telinga kami telinga yang selalu rindu mendengarkan lantunan ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan kaki kami kaki yang selalu rindu untuk melangkah menuju rumah-Mu untuk beribadah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berkahilah kehidupan kami dunia dan akhirat. Karuniakan dan jadikan kepada kami, ya Allah, berikan kepada kami keturunan anak-anak yang soleh, ya Allah, dan soleha, yang selalu mendoakan kami dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Rabb, Engkau adalah Raja penguasa langit dan bumi. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu, وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Sabbaha lillahi ma bis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah selalu senantiasa kita memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita
yang menunaikan kewajiban pagi ini, serta saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji. Allah jaga imannya, Allah jaga kesehatannya, Allah jaga Islamnya, dan mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kehidupan kita dunia dan akhirat nanti. Salawat beriring salam, marilah selalu senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas sapaan beliau, dengan mengikuti semua apa yang diajarkan oleh Rasulullah, serta meninggalkan semua apa yang dilarang oleh beliau. Mudah-mudahan kita wa'adkhilna birahmatika fi ibadikas sholihin, Allah masukkan ke dalam kelompok orang-orang yang soleh. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah. Suatu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah Muhammad, "Ya Rasul, ada berapa jumlah para nabi dan rasul?" Rasulullah menjawab, ada 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi yang dijawab oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 25 yang wajib kita ketahui, Pak. Sejak dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 25 nabi yang wajib kita ketahui. Dari 25 nabi, Allah kecilkan dan Allah pilih kembali siapa yang di antara 25 itu yang baik. Ada 5 nabi yang mendapat gelar ulul azmi. Ulul azmi itu artinya dari 25 nabi, nabi yang mendapat gelar ulul azmi karena begitu banyak cobaan dan ujian yang Allah berikan kepadanya. 5 nabi yang mendapat gelar ulul azmi, siapakah mereka? Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 nabi yang mendapat gelar ulul azmi. Dari 5 nabi yang mendapat gelar ulul azmi, Allah pilih 1 yang paling baik lagi, Pak. Ada nabi yang mendapat gelar sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 124.000 nabi yang dijelaskan oleh Rasulullah. Dari 124.000 Allah pilih 25 yang wajib kita ketahui. Dari 25 Allah pilih kembali 5 yang mendapat gelar ulul azmi. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 124.000, 1 yang Allah pilih yang mendapat gelar rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, berkaitan dengan hari raya Idul Kurban, sedikit kita mengulang sejarah peristiwa saja. Hikmah dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari pelajaran yang diajarkan oleh Nabi Allah itu? Sejarah, usia dunia kita ini sudah tua, Pak. Jarak Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu 1000 tahun. Jarak Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim alaihissalam 1000 tahun, Pak. Jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa alaihissalam 750 tahun. Jarak Nabi Musa dengan Nabi yang ke-24, Nabi Isa alaihissalam 1500 tahun.
Jarak Nabi Isa, Nabi yang ke-24 dengan Nabi Muhammad dilahirkan 600 tahun. Itu jarak kenabian. Nabi Muhammad lahir pada tahun 571 Masehi. Sekarang 2023 Masehi, dikurang kelahiran Nabi 571 Masehi, kurang lebih 1452 tahun yang lalu. Jadi kalau kita hitung kenabian yang ada sampai hari ini, sejak dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, usia dunia kita lebih kurang 6.300 tahun yang lalu. Jadi peristiwa Ismail yang dipotong oleh ayahnya Nabi Allah Ibrahim terjadi lebih kurang 4.300 tahun yang lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, apa pelajaran dan sejarah bagaimana yang mengajarkan dari ajaran Nabi Allah Ibrahim ini? Nabi Ibrahim itu manusia sama seperti kita. Nabi Ibrahim itu manusia apa? Bukan malaikat. Basarun kalla la basari, manusia tapi beda dengan kita. Artinya, walaupun Nabi Allah Ibrahim, walaupun Nabi Ismail kecil adalah seorang bakal nabi, mereka semua adalah manusia yang tidak pernah luput salah dan dosa. Di dalam sejarah kita kenal Nabi Allah Ibrahim itu seorang yang sangat kaya dengan hewan ternak. Tidak ada manusia setelah Nabi Ibrahim yang lebih kaya menjadi peternak yang sangat maju. Di zaman akhir sekarang tidak kita temukan. Diceritakan di dalam sejarah, setiap tahun Nabi Allah Ibrahim memotong 1000 kambing, 300 domba dan 100 onta. Bayangkan harga sekarang satu onta itu 50 juta rupiah. Jadi setiap tahun Nabi Allah Ibrahim 1000 kambing, 300 domba dan 100 onta dikorbankan oleh Nabi Allah Ibrahim. Lalu dagingnya diberikan kepada umat yang berhak menerimanya. Kalau kita bertanya, berapa banyak hewan ternak Nabi Allah Ibrahim? Tidak usah kita hitung. Di dalam sejarah Islam, anjing peliharaan Nabi Allah Ibrahim untuk menjaga hewan-hewan ternaknya berjumlah 12.000. Bayangkan, untuk jaganya saja 12.000. Jadi setiap tahun Nabi Allah Ibrahim 1000 kambing, 300 domba dan 100 onta dikorbankan. Kita belum temukan pemimpin kita, paling sapi besar 1. Lebih besar biaya untuk medianya saja. Nabi Allah Ibrahim 1000 kambing, 300 domba dan 100 onta dikorbankan. Sampai datang sahabat manusia memuji kemuliaan Nabi Allah Ibrahim. Ibrahim, begitu mulianya perbuatanmu. Setiap tahun kau korbankan 1000 kambing, 300 domba dan 100 onta. Jangankan manusia, malaikat pun turun memuji Nabi Allah Ibrahim. Ibrahim, mulia perbuatanmu. Karena Nabi Allah Ibrahim bukan malaikat, timbul naluri manusianya sedikit sombong. Ketika malaikat memuji Nabi Allah Ibrahim, Ibrahim begitu mulia, kau mengorbankan semua hewan ternakmu. Apa jawab Nabi Allah Ibrahim? Konon di dalam sejarah Ibrahim menikah dengan Siti Sarah lebih kurang 80 tahun tidak dikaruniai seorang anak. Saat itu Ibrahim belum punya anak. Apa jawab Nabi Allah Ibrahim? Naluri manusianya yang muncul bertanya, menjawab pertanyaan malaikat. Malaikat, jangankan hewan ternak, kalau saya punya anak akan kukorbankan demi ketaatanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu manusianya Pak yang muncul. Kaya, tapi ada kalimat
jangankan hewan ternak, kalau saya punya anak akan kukorbankan demi ketaatanku kepada Allah. Kalimat yang mulianya, demi ketaatanku kepada Allah. Itu manusia. Singkat cerita, Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ucapan berhari, berbulan, bertahun lupa ucapan yang pernah diucapkan kepada Nabi, kepada para malaikat. Suatu saat Nabi Allah Ibrahim dikaruniai seorang anak yang kita kenal, Ismail alaihissalam. Sudah lupa Ibrahim dengan ucapannya tadi. Di dalam surat As-Saffat ayat 102, nanti kita buka di rumah, Quran surat As-Saffat ayat 102. Di sana Allah mengingatkan Nabi Allah Ibrahim, falamma balagha ma'u sa'ya. Ketika Nabi Ismail alaihissalam, di dalam hadis dijelaskan usia 7, ada yang menjelaskan usia 11 tahun. Ketika Nabi Ismail kecil berusia anak-anak dan mengerti apa yang diperintah oleh ayahnya Ibrahim, Ibrahim berkata kepada putranya, ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur ma satara. Wahai anakku, semalam saya bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk memotongmu. Apa jawaban anak yang sangat soleh Ismail kecil? Ya abati f'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas shabirin. Wahai ayahku, kalau memang itu perintah yang datang dari Allah, kalau memang pemotongan saya Ismail ini perintah yang datang dari Allah, satajiduni insyaallahu minas shabirin. Kerjakan dan lakukan ya Allah, ya Ibrahim, karena itu adalah insya Allah kita akan menjadi orang-orang minas shabirin. Ayah akan mendapatiku sebagai seorang anak yang sabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang insya Allah dimuliakan Allah. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, Bapak? Di dalam ilmu fikih, sesuatu yang kita ucapkan disengaja ataupun tidak, Nabi Allah Ibrahim dia mengucap itu disengaja ataupun tidak, kalau saya punya anak akan kukorbankan. Artinya apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kalau kita umat di akhir zaman, terlepas sadar ataupun tidak, apalagi sadar, kalau berucap kepada Allah timbul kalimat nazar, ya Allah, andaikan ibuku saat ini sedang sakit lalu dia sehat, ketika dia sehat aku akan potong kambing. Ya Allah, kalau anakku selesai kuliah dapat pekerjaan, aku nak yasin sepetang, kumpulkan saudara-saudara. Maka itu menjadi hukumnya wajib. Jadi Nabi Allah Ibrahim ini mengajarkan kepada kita sesuatu yang pernah kita ucapkan, sadar ataupun tidak, apalagi sadar. Kalau kita bernazar yang baik kepada Allah demi ketaatan kepada Allah, maka hukumnya wajib, harus kita bayar. Hati-hati. Makanya Nabi Allah Ibrahim ini lupa manusia. Makanya kita ingat di dalam sejarah, pada malam ke-8 Zulhijjah yang kita kenal dengan hari Tarwiyah, malam ke-8 Zulhijjah, Nabi Allah Ibrahim bermimpi pertama. Ibrahim, bayar nazarmu. Ibrahim lupa, ya Allah, apakah ini mimpi datang dari Allah atau dari setan? Pada malam ke-9 Zulhijjah, makanya kita berpuasa sunnah, puasa Arafah, itu hari ke-9 Zulhijjah. Nabi Ibrahim bermimpi yang kedua. Ibrahim, bayar nazarmu. Merenung Ibrahim, ya Allah, apa ini mimpi datang dari Allah atau dari setan? Pada malam ke-10 Zulhijjah, hari ini 10 Zulhijjah, artinya dia bermimpi semalam. Ibrahim, bayar nazarmu. Ibrahim merenung, dia sadar dulu
ketika belum punya anak mengorbankan hewan ternak, dia berkata kepada malaikat, jangankan anak, jangankan hewan ternak, anak pun akan kupotong. Ibrahim baru ingat nazar itu yang harus Allah tagih. Makanya pada hari ke-9 kita dianjurkan untuk melakukan ibadah puasa sunnah Arafah. Apa keistimewaan berpuasa menjelang hari raya 10 Zulhijjah ini? Kalau kita puasa tarwiyah, kita puasa Arafah, dihapuskan 2 tahun dosa kita, Pak. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kalau kita berpuasa pada hari ke-10 Muharram, Allah ampuni 1 tahun dosa kita. Jadi bersyukurlah saudara-saudaraku yang berpuasa insya Allah kemarin, baik tarwiyah maupun Arafah, insya Allah Allah ampuni dosanya selama 2 tahun. Tahun yang lalu dan tahun yang insya Allah yang akan datang. Jadi kesimpulan pertama dari ajaran Nabi Allah Ibrahim ini mengajarkan kepada manusia, peristiwa korban adalah bentuk tanda ketaatan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah akan menguji hambanya di luar batas kemampuan manusia, Pak. Ibrahim diuji oleh Allah memotong putranya Ismail. Nabi Nuh alaihissalam. Coba kita lihat Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, bahasa kitanya, saya sudah tidak sanggup untuk mengajarkan dakwah kepada umatku yang sangat berbahaya dan sangat zalim ini. Doa Nabi Nuh alaihissalam. Apa yang kau minta, Nuh? Turunkan bencana banjir ya Allah kepada umatku, kata Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan untuk membangun sebuah kapal. Lalu Nuh bertanya lagi kepada Allah, ya Rabb, andaikan saya harus membuat kapal, dari mana bahannya? Dari kayu, Nuh. Kayunya dari mana ya Rabb? Tanam dulu. Artinya doa itu kalau ingin dikabulkan Allah perlu kesabaran, Pak. Jangan berdoa hari ini lalu kita merasa malam dan besok pagi sudah Allah kabulkan. Allah ingin menguji minas sabirin di situ. Apakah kita sabar ataupun tidak? Makanya diajarkan oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh berdoa diperintahkan untuk bikin kapal, bahannya dari kayu, kayunya diperintahkan untuk tanam lagi. Berapa puluh tahun Nabi Nuh harus menunggu tanamannya. Artinya perlu ada kesabaran di situ. Ketika Nabi Nuh alaihissalam telah membuat kapal, Nabi Nuh diperintahkan membuat kapal di padang pasir. Tidak ada sungai, tidak ada laut. Diejek oleh umatnya, bagaimana mungkin Nuh kau akan berlayar, sungai tidak ada, laut tidak ada. Tapi karena perintah Allah, Nabi Nuh kerjakan. Sama seperti Ibrahim, begitu berat memotong putranya Ismail, tapi karena perintah Allah, ketaatan itu dia lakukan. Sama seperti Nabi Nuh, diperintahkan untuk membuat kapal di tengah padang pasir, tidak ada sungai dan laut, tapi karena perintah Allah, Nabi Nuh kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang insyaallah dimuliakan Allah. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh telah banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada Muhammad dan telah Allah berikan kepada kita umatnya di akhir zaman ini. Fasholli li rabbika wanhar. Dirikanlah salat dan kerjakanlah berkorban demi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bahan renungan kita, hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita, Pak. Hari berganti hari, bulan pergi berganti tahun. Mata kita sudah mulai kabur, pendengaran sudah mulai kabur, rambut yang dulunya hitam sudah mulai memutih, badan yang dulunya tegak kuat sekarang menjadi lemah. Makan apapun yang kita makan dulu sekarang sudah dibatasi, karena Allah ambil nikmat. Ada yang kena diabetes, ada yang kena stroke, ada yang kena jantung darah tinggi, ada yang tidak bisa lagi makan gula. Sadarkan bahwa Allah sayang kepada kita, mengingatkan kita agar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Manusia yang baik itu bukan manusia yang tidak pernah berbuat salah dan dosa. Manusia yang baik itu bukan berarti manusia yang selalu melakukan kebaikan amal soleh. Tapi manusia yang baik adalah manusia yang selalu ingat dan mencari kesalahan apa yang pernah dia lakukan. Kemudian mereka bermuhasabah, mendekatkan diri kepada Allah. Manusia yang paling baik hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima bihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalah minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.